aja kalau Ada itu yang bilang, ada yang bilang, nggak lucu banget penyidiknya bilang begini. Aduh, saya tuh bingung bener ini. Udah jelas Badan POM ngerilis ini. Kenapa masih dokter masih dilaporin? Ya mbok Pak, tanya sampai si pelapore, tanya sampai aku dewe mumet kok. Ya apa sih ki wong iki? Gitu loh. Kan dia yang laporin kan dok, kok dia yang minta damai, minta mediasi? Ya nggak tahu di Jakarta Selatannya itu kagak paham di Jakarta Selatannya. Tadi atau Jakarta Selatan. Nggak tahu orang Dotif ini kayak bilang kapan sih. Jadi Dotif tuh bingung lah penggiringan opininya itu. Seolah-olah kayak Dotif yang nggak mau datang. Oke kalau misal lo mau ini tanggal berapa, tapi yang jelas buat mediasi itu buat apa? Gitu. Ngapain sih pakai mediasi? Kalau memang sudah kamu yakin dengan laporanmu, lanjutin aja, nggak usah pakai mediasi. Gitu. Kalaupun ternyata ada yang janggal mediasi, berarti ada yang salah dengan laporan kamu. Gitu aja. Kayak rasa nggak pede gitu ya dok ya? Iya betul. Atau kalau nggak penyidik bilang, udahlah dok, ngapain? Ya, Gitu. soalnya nggak enak dok. Bulan lalu ya, kalau nggak salah apa bulan lalu kami sebelah sofa sama DRL. Ngapain? Ada cara apa? Nggak ada acara, cuman maksudnya kan kemarin kan baru ku bahas juga DRL. Ngapain ngebahas apa? Di sebelah sofaku, tapi gitu nengok mukaku kenapa cabut gitu. Kita DRL dok. Gitu. Cuman gini ya dok ya. Laporannya dia minta mediasi. Tapi dokter menolak. Kalau lo cuma nggak mau, biarin aja. Menolak. Kita gini aja, minta gini mami. Gini mambel. Bel, Iya. dia melaporkan. Gini, kita kasusnya kayak Karput aja dulu. Karput melaporkan. Betul. DRL. Sebagai poinnya naik sama DRL pun melaporkan Karput. Nah gitu loh. Paham nggak dari sini? Doktif duluan melaporkan DRL ke Polda. Nah berarti harus ada laporan juga dong. Nggak enak nih masa cuma dokter doang yang melaporkan, gue juga harus melaporkan dong gitu. Nah dokter lihat sih arahnya ke situ, jadi dia pun melaporkan ke Jakarta Selatan. Gitu. Cuman yang dilaporkan tuh lucu, yang dilaporkan tuh luwet tomato, suplemen yang sudah jelas dirilis oleh Badan POM itu nggak ada tomat putihnya. Terus apa sih yang kok laporin gitu loh? Ya apa sih? Wes gak ngerti pokoknya kelakuan mereka nih gak ngerti dah. Udahlah, gak paham berarti mah. Berarti kasus itu tetap berjalan. Kau tahu sampai sekarang gak ada kabar juga tuh? Nah, udah di SP3 secara sendiri atau kayak mana ini dia? Nggak tahu lah, itu nggak ada panggilan juga sampai sekarang. Nah kan bingung kan? Ini SP3 secara sepihak atau gimana gitu? Enggak, karena kan kalau misalkan mediasi kan ataupun RJ, iya kan dok? RJ kemarin yang ditawarkan kan? Betul, belum kejadian itu. Nggak tahu, tapi nggak ada panggilan, nggak ada masalah sampai sekarang nggak ada. Dokter pengen banget ini dipanggil. Lah iyalah, minta cepet kelar, panjang kalah sama kali ini. Apaan sih nggak selesai, sebel banget gua. Sebobel-bobelnya aku jadi perempuan, lebih bobel lagi dia. Di mana-mana orang kalau dapat panggilan kalau nggak takut malos. Kalau dia cepat banget. Beda ya kalau yang ini ya. Beda ya. Udah Kalau yang ini beres, lebih cepat lagi. Ih, aku bingungnya itu nggak mumet gitu ndak sih. Yang opo mumet terus orang daun jatuh dari pohonnya aja atas izinnya Allah. Udahlah pasrahnya aja sama Allah, udah Allah yang atur. Ngapain kita repot, tuh cuman manusia biasa. Udahlah. Berarti Doktif ini tetap kekeh mau melaporkan, apalagi kemarin juga abis umroh ya dok ya. Kalau melaporkan sudah jalan semua. Iya, untuk meyakinkan hati bahwa aku akan tetap maju, gitu kan dok? Betul, semangat dicas. Jadi ada orang bilang gini, kok sekarang lemes, kok sekarang gak ada suaranya. Apaan tuh tambah kenceng begini di belakang gak ada suaranya. Mana sih kalian ini? Iya. Jangan buat aku ragu, pasti ada gitu kan, menguatkan keyakinan ya dok ya. Betul. Bahwa Doktif akan maju, merdeka. Lebih enak tuh, lebih enak kan bersumpahnya di Ka'bah lebih enak. Kalau misalnya Doktif ini pakai bujer lah, apa kan namanya seperti yang dituduhkan kalau Doktif ini diatur, disetir gitu kan, maka Doktif itu jangan pulangkan ke Indonesia. Mungkin sampai sekarang pulang tuh sehat walafiat, sedangkan mereka berani nggak? Dari kubu mereka berani nggak bersumpah demi Allah depan Ka'bah, berani nggak pakai bujer? Berani nggak pernah pakai bujer?
terus yang mereka omongkan adalah fakta kalau Doktif ini suruhan orang, berani nggak? Ayo kalau nggak laknatnya langsung turun, berani nggak? Ayo. Geng, kalau Panda itu kan dia satu laporan atas satu kasus, iya kan dok? Enggak, Panda banyak laporannya. Bukan gabung dengan SS. Enggak. Oh, sendiri Dia ada mas. sendiri. Sendiri pasalnya banyak dia. Astaga. Contohnya dok? Yang itu pelecehan seksual dia kena itu. Kan dia nyentuh. Enggak, yang jadi pertanyaanku ini kan dokter banyak melakukan laporan ya. Banyak di pasal. Maksudnya nggak pegel itu Rahang jumpa dengan satu penyidik lainnya. Enggak sih, cukup sekali. Maksudnya kan cukup sekali ceritanya itu aja. Cuman di berbagai pasal yang berbeda. Oh gitu, sekali datang untuk beberapa laporan. Oh gitu. Mampir kan dekat sama Panda, sama bapakmu juga ayah. Kami mantan sayang. Jadi, Oh iya, Mambel dekat sama Panda ya katanya ya. jadi gini, Panda itu dulu banget dok. Zaman dulu itu kan ada klub-klub anak-anak yang begitu, dan akulah mama orang itu di sana. Gitu. Tapi zaman dulu kan kita kalau berteman tidak memilih kan dok. Iyalah. Profesimu apa, mau pekerjaanmu apa, benar dong. Iya, Tapi iya, kan betul. bukan berarti misalkan kita berbeda pendapat, bukan berarti kita harus bermusuhan. Betul. Dan setiap tuduhan yang masuk samaku tidak pernah kulangkahkan kakiku, ataupun aku melompat, aku akan tetap berada di atas kakiku. Itu aja. Iya kan? Bahas kasus sama SS kok yang telat masuk. Jadi gini dok, cepu. Iya aku cepun dasmu cuk. Iki apa to kok iso dadi arah yang cepat cepu ya. Jadi gini apa dok, maneh iki lho. mungkin mereka berpikiran semua orang kan yang dicari itu kan Uang. di balik-baliknya. Mereka kan tidak, maksudku sebagai orang yang maju kan kalian harus belajar yang namanya profiling. Benar gak dok? Iya. Ya dong, kita kan harus cari tahu. Heeh. Ya aku aja nih ngikutin ke Doktif. Ini aku cari tahu dulu nih. Oh ternyata dia temennya temen gue. Oh, adik kelasnya temen gue. Kan Nah, jangan Mbak Endah lagi nih ya. kenapa dok? Mbak Endah jangan-jangan. Mbak Endah juga Enggak, dia orangnya meneng-meneng ae. Oh ngono. Iya. Cantik juga, meneng-meneng ae, dia anteng gitu. Gitu. Jadi maksudku ya dok ya, kalau misalkan pas sidang Dokter nggak takut gitu misalkan ketemulah dengan mereka yang SS Club ini dok. Oh, disitulah Dokti baru melawan, garangnya di situ, bukan di yang kayak kemarin di ayam di lokasi restoran itu ngabisin energi. Nah, di sidang situlah baru kita bertarung yang sebenarnya. Dan di situ ada sanksi hukum. Enak. Nah, kalau suruh bertarung di lapangan situ nggak ada hasil, yang ada ngabisin energi, rugi lah. Gitu. Berarti itulah kenapa Doktif ini maunya ini, pokoknya ini semua harus sidang. Jadi gini Mambel, gini loh, Panda itu kan sukanya dari dulu kan dia suka banget membuli Doktif ya dari awal ya. Lihat ya postingan-postingannya. Nah, setiap Doktif konsultasikan ke lawyer itu dia nggak bisa kena. Gitu loh, dia belum kena itu pasalnya. Ya. Nah, jadi Doktif mikir, Doktif curhatlah sama Allah, ya Allah ini orang harus kena ya Allah gitu. Dia tuh udah keterlaluan mulutnya, dia tuh mencerminkan mulut bosnya, cuman bosnya nggak berani ngomong, jadi dia suruhlah anak buahnya termasuk Panda ini untuk berbicara seperti itu. Karena kalau Doktif punya anak buah kayak si Panda ini, udah langsung Doktif pecatin semua. Gitu ya, karena itu kan mencerminkan seperti apa bosnya. Tapi kan bedanya kan gini kan dok. Tapi mungkin Sebentar Mambel belum selesai. Boleh, ya apa sih? enggak, tunggu dulu dok, maaf. Mungkin kalau jadi bagian asisten dokter, Doktif, kan kalau profesi dokter ini, dokter, pengacara, itu kan profesi yang mulia untuk menempuh dan mendapatkan titel seperti kalian ini kan tidaklah gampang. Benar nggak dok? Iya, betul. Ya, Terus? jadi kan kalau kita punya asisten ya memang harus menjaga tulisan, betul. sikap dan bertindak. Beda kalau kami orang jualan ini tahu sendiri lah dok. Apalagi Ya, kalau dia bukan. jualan di pajak. Mambel kan berdiri sendiri, bukan anak buah. Iya, Ya beda lah. Kalau si Panda anak buah. Maksud Citra aku itu ini dok, penting. beda profesinya. Iya betul, tapi citra itu itu penting poinnya. banget. Citra seorang anak atasan itu kan dia harus memikirkan itu dong, gitu. Kan dia kan bekerja sama atasannya.
Iya, tapi kan di usaha berdagang memang udah biasa. Dokter udah belum pernah ya ke pajak-pajak kami di Medan. Masuk kak BH belampu kak. Kata karyawan tadi dok. Nggak benar. Sempa ijo-ijo kak. Sempa ijo tai macan. Katanya gitu dok. Iya Emang betul, begitu? tapi kan mulutnya si Panda itu kan ngatain dokter bopeng lah apa, itu kan bener-bener. Nah kalau itu iya. Ya Kalau udah itu dia kan marah, udah- dia merajin banget ngomong kayak begitu, udah makanya tapi itu nggak bisa kena pada saat itu dia bukan itu sih pada saat itu kan dia nulis apa dia bikin cosplay pakai baju apa gitu I kan know. ngatain Iya, dokter karena gitu-gitu. Kalau aku ya yang melihat ya, kalau di situ kan ini aku ya dok ya yang melihat itu dia itu kayak mau menyerang mental, biar down, kayak Estor. termalukan. Menurutku hilang lagi signalnya. Kamu tuh aku tanya, ada hukum ini kena ini bang, kena nggak gitu kan? Udah, Oh, ayo, berarti halo, setiap si Panda udah. buat konten, Gitu. dokter konsul. Iyalah bisa kena nggak ini? Lah. Agak rajin ya Ternyata dokter. rajin biar kelar ini biar cepet tenang. Habis itu Benar-benar dibilangin nggak? konsentrasi ya dok ya di poin-poin Heeh. yang untuk biar dia kena gitu. Iya, ternyata nggak bisa. Nah, ternyata Allah datangkanlah di hari itu, malam itu. Itu sujud syukurnya kayak apa, Mambel? Ya Allah, sujud syukur. Alhamdulillah Yang kalian akhirnya mendatangi. Iya, mendatangi dokter tuh kayak sama Allah didatengin. Udah silakan Apalagi dilaporkan, udah langsung kena di depan semua. muka ya. Iya, jadi itu udah kena. Jadi kata sudah nih Mir, apa namanya istilahnya udah dipenuhin gitu. Akhirnya ya Allah kabulkan. Alhamdulillah. Jadi kalau kadang-kadang orang mikir kok nggak marah sih, kok nggak marah. Loh iya. gimana mau marah orang tuh permintaannya dokter supaya dia datang dengan sendirinya untuk menyerahkan kepalanya. Ayo silahkan kan gitu. Alhamdulillah gitu. Ditanyain tuh sebelah udah adem itu Ya, Fatur tuh jadi Fatur guys gini kalau Fatur tuh bujur yang sering juga komen-komen tuh nyerang-nyerang doktif itu tuh bolonya sana tuh. Bolonya mereka tuh. tapi ya dok ya, Ngobrol banget lah, Wak. bejoku lakiku dok itu ketawa kalau doktif itu kalau misalkan masuk FYP dia doktif bilangnya itu bucer gitu. Itu lakiku ketawa kalau denger doktif ngomong Ya, bucer. soalnya kalau kita ngomongnya itu kan nanti kan takutnya pelanggaran, nggak boleh. Oh. Nggak boleh. Jadi harus kita plesetin pakai ngomong bucer gitu, harus diplesetin. Kalau enggak nanti kena pelanggaran. Jadi gini dok ya, yang aku harapkan nanti kapan-kapan kalau kita jumpa bisa kita foto bareng dok. Jadi soalnya kan aku pengen juga aku posting di medsos. Temenan nih, pengen loh dok itu. Kapan boleh nggak dok kira-kira? Kagak. Wah, itu gorengannya. Wah, macem-macem karu-karuan. Sampai gue, sampai klinik pasien aja tuh ya pasien cuman ngebelain ngantri kayak begitu cuman foto sampai aku bilang, aduh bisa nggak ya kita kagak usah foto dulu deh sekarang ini kayak begini bisa nggak ya? Aduh serem amat loh ini kasihan kaliannya gitu. Dulu mah kalau foto mah foto aja dulu mah ya kita gitu loh. Kalau sekarang ini apa sih ini ya Allah? Tapi gini ya, orang kita itu kan nggak pernah komunikasi ya dok. Nggak pernah kan komunikasi, tidak pernah ada chat-chatan, tidak ada kontak-kontakan di balik layar, iya kan dok? Bener gak? Tapi seru sih kalau misalnya ada kayak begitu di Vita kayak begitu seru lagi sih. Enggak, karena kan sekarang mereka ini kan di dalam otak orang-orang ini kan selalu itu yang muter itu bukan bintang kayak Tom and Jerry kalau jatuh kan keseruduk kena bintang muter. Mereka enggak, bujer cepu dua kaki, bujer cepu dua kaki, bujer cepu dua kaki. Sementara aku sampai dibilang dua kaki. semua lah aku dikatain. Padahal kalau aku satu kaki aku Oh pingsan. mungkin gara-gara pernah foto sama panda kali. Enggak, dia pernah naik juga dok, pernah naik ngobrol. Nah makanya orang berpikirannya A I U E O gitu kan. Cuman itulah balik lagi tadi ku bilang, kenapa sih kalian itu hanya melihat pada saat jebret gitu aja gitu loh, iya kan? Nah kita aja ini tidak ada komunikasi, padahal sesekali aku naikin juga kan. Viti-viti itu tadi kan kapan nih gitu kan. Nah mereka tuh nggak pernah mau lihat. Iya betul. Gitu itu aku bukan minta pembelaan dari doktif ya, bukan, maksudku kenapa sih kalian nggak mencoba belajar untuk jadi orang pintar sebelum ngejat seseorang kalian profiling. Awas dok, awas sayang, jangan berdiri di atas bara api ya. Untuk typingan kalian hati-hati dok, hati-hati kalau menyeberang bos, itu yang paling penting. Iya. Dan tadi typingannya gitu, hati-hati dok, hati-hati, iya pakai pengaman dok, nah gitu.
NM gimana? Kita tunggu sayang 3 hari lagi. Pakai pengaman ya bentar. Pertanyaan kami, mami pilih lakiku lah. Gila kalian, anakku udah 4 dari dia, masa aku pilih lagi yang lain? Lucu orang ini. Enggak, orang ini kayak gitu dok, kayak ngambil pusing banget. Iya ya, udah gitu senengannya apa ya gampang banget gitu loh untuk ngetik sesuatu tuh apa ngetik sesuatu, padahal mereka aslinya nggak ngerti kan gitu. Tapi itulah dok, kita kan tidak bisa memaksakan. Balik lagi, kita tidak bisa memaksakan, kita tidak bisa Aku mengatur ingat mereka. ya benar-benar Mambel dibilang 2 kaki karena mungkin pernah sama Panda. Oh iya tuh dekat sama Panda Mambel gitu. Kayak aku kenal dengan Iza Zega, itu pun aku dianggap salah. Narul, Iya, Sarul nggak mau. aku punya hak kebebasan ini dok, dicabut. Oh, Padahal aku kenal mereka itu jauh. Aku kan kenal dengan orang bukan karena harus dia FYP, bukan. iya. Aku kan kenal mereka kan dulu kayak di lapangan, gitunya kan. Hati-hati dok, iya dok, hati-hati dok. Ya udah kau naik asar. Siapa kalian naik? Naik kalian sini, kalau enggak kalian yang ngomong cepat, on cam kalian. nggak. Oh iya dok, masalah Markus untung, makasih ya kak, udah kakak Tevik. Ini, makasih Kak Amana. Ini Markus ini apa sih dok? Ini yang jadi pertanyaan sama. Markus itu makelar kasus. Siapa? Ada aja pokoknya Markus ini. Jadi ketua dalang dari Ketua geng paguyuban atau gimana sirkus. maksudnya? Iya, ketua geng sirkus. Astaga. Markus adalah ketua geng sirkus. Ih pas banget sih us. Ini serius? Ya serius lah. Maksudnya Sekarang ini, gini ngapain? dok, Sekarang nggak Markus, Doti tanya ya, ada satu orang yang sama. Jadi pikirin aja satu orang yang sama, dia itu selalu ada dalam setiap keributannya Doktif. Selalu ada. Ngapain? Ada dia nggak ada urusannya sebenarnya. Dia datang di acara persekusi Doktif di Polsek Pulau Gadung. Ngapain? Coba. ya bisa jadi mungkin dia membela temannya. Ya itu satu. Ngapain? Kan gak ada urusan. Dia masuk ke dalam ruang mediasi. Ngapain? Kan dia gak ada di situ. Loh, saat bermediasi itu kan hanya pihak yang berurusan dengan Ya dia keluarga. masuk di situ. Gak bisa lah. Makanya Doti minta dia keluar. Makanya dia tersinggung sakit hati di situ dia. Salah satu yang bikin dia sakit hati ya itu. Nah, tapi kan Doti merasa dia gak ada hubungannya. Ngapain dia di situ? Bener gak dia gak ada di situ lokasinya pada saat terjadi itu? Gitu. Terus habis gitu dia juga sering bolak-balik ke Medan. Ngapain ke Medan? Jangan emosi dok, agak takut juga awak gini kan. Nggak ada emosi. Kayaknya wong Surabaya yang ini rek. Rano Ya, emosi-emosian. oke. Rano bonek. Ya, waduh aja abis ini kita ngakak-ngakak kok Rano emosi-emosian. Pan ngono. Cong kan gitu ya kan? Heeh. Oh jadi ini dianggap seperti mendalangi setiap. Iya betul. Permasalahan Setiap itu urusan apapun iya, gitu loh. Ada apa sih? Ngapain sih ikut-ikut cawe-cawe nggak ada urusan gitu? Tapi udah pernah ngobrol gitu kayak dok gitu. Enggak, dia sih pengen ketemu melalui si Dokter Ekos. Pengen ketemu Dokter, sudah dia pernah pengen mencoba ketemuin. untuk bertemu. Melalui Dokter Ekos. Tapi Dokter nggak mau. Akhirnya dia emosi juga kayaknya. Tapi dia bilangnya dia kata siapa sih pernah mau ketemu sama Doktif? Ngapain kamu jadi orang manusia munafik? Gitu lah, ada jelas semua rekamannya ada semua mau diomong. Jadi gara-gara mereka itu belajar ngerekam tuh akhirnya mau ngomong apa? Jelas-jelas lo Dokter Ekos ngomong gimana Dokter ini Ekos ini yang mana? Dokter Ekos yang mana makanya yang bener nggak dulu nonton Dokter bertiga Ekos. bukan sama Ya itu. Dokter Sama siapa? Oki sama DRL, bukan? Ya betul, bener. Itu kan trio macan Ya, itu betul. kan? Trio macan, betul trio macan, benar. Ya Tapi- itu. Tapi kenapa dugaannya itu ke dia adalah kalau dalang kan berarti dialah yang, kalau dalang itu kan mengatur kayak pemain dalang kan dok? Betul. Nah kalau Markus ini kan makelar kasus, singkatan dari makelar kasus, dia yang kalau makelar kasus itu bukan yang mencari keuntungan gitu dok? Bukan? Hah? Makelar kasus itu contohnya gini, lu punya masalah sama siapa nih? Oh sama Doktif. Ya udah gini, gue yang bantu nyelesain dah. Lu bayar ke gue dah, gue yang bantu selesain gitu ya. Markus tuh kayak gitu ya, contohnya Markus tuh kayak gitu. Ya gitulah pokoknya ya. Siapa itu orangnya? Ya ada aja gitu ya.
Kepo deh gitu ya dok ya. Kepo deh gitu ya. Tapi semoga semua berjalan lancar ya dok ya, sehat-sehat. Iya, tapi yang jelas Doktif seneng sih mas pada saat Mambel ngajakin ngobrol sama Kim tuh Kim bilang emang begitu, memang adanya emang begitu. Iya, aku kan lihat rekamannya di beberapa account kan. Aku di tag. Nah kemarin dia masuk, aku tanya lah sama dia. Ya betul mak, kata dia aku demi AdSense, kata dia gitu benar. Cuman kenapa Kak Kim nggak cerita kalau dia dibayar sama RG untuk nyerang DRL? Nggak cerita. RJ maksudnya? RG dibayar sama RG untuk nyerang DRL, Raja dan Ratu Flexing kan dulunya kan berseteru Mambel. RG ini RG sama jadi Raja dan Ratu Flexing, jangan ngomong gitu. Raja dan Ratu Flexing. RG ini Roger. dia dibayar. Jadi Raja dan Ratu Flexing ini dulu pernah berseteru. Jadi si Raja Flexing itu pernah mengkritik produknya si Ratu Flexing. Gitu dulu. Nah, akhirnya si Ratu Flexing panik lah. Panik, akhirnya dia membayar Kim untuk menyerang si Raja Flexing. Gitu. Itu buktinya transferannya semua ada, semua lengkap. Itu Agak ruwet ya muter-muternya ini ya dok ya itulah makanya itu juga luar biasa sih. Tapi sekarang mereka bersatu, berteman, bersahabat sekarang. Bahkan pergi bareng lagi ke luar negeri bareng. Si Raja dan Ratu Flexing, tapi mengakui sih mereka Raja dan Ratu Flexing bareng. Mereka pergi bareng, mengakui, akhirnya dibikin konten juga. Nah, yang lucunya lagi Mambel ini gue bingung ini. Mereka itu kan berteman. Akhirnya kan mereka berkubu tuh, bersatu kubu tuh, bersatu padu kan, antara owner skincare tukang flexing, Raja dan Ratu Flexing, termasuk yang mempersekusi Doktif, ya kan. Nah, tapi di luar negeri ini mereka bikin konten berdua. Kontennya itu nyindir temennya sendiri, shout out, berapa detik shout out. Loh Doktif tuh bingung, loh bukannya itu temannya kalian sendiri, kok nyinyirin teman sendiri? ya berarti kan itu memang selama ini kan konten dan untuk itulah bedanya dok. Kalau memang dianggap teman tidak akan seperti itu. Tapi kalau memang konten dan untuk cari makan ya. Oh, kok tega begitu maksudnya kok? Aduh kagak paham ya. Emang begitu ya dunia perkontenan ya? Nah itu kita sama-sama sedang mencari tahu dan aku sedang mencoba juga dok dengan konten yang kayak gini lah dok. Selain yang masuk naik kita bercerita. Emang seberapa ini? Digoreng sama orang-orang. Nggak seberapa ini sih sebenarnya konten tuh ngasilin duit kan konten kan kok di TikTok nggak bisa ngasilin duit kecuali YouTube ya. Kalau Ya itu kan dia dapat endorse dok. Kayak endorse, job-job endorse gitu loh dok. Itu kan nggak bisa dihilangkan. Iya, tapi kan akhirnya kan dia kehilangan teman yang sudah seperjuangan, apalagi sampai gara-gara ini loh. Jadi mereka ini digunakan ya, yang shout out gitu. Ya dokter jangan pernah lupa juga bahwa segala sesuatu dilakukan supaya perut terisi dok. Enggak, maksudnya kan Doktif itu kan nggak harus kan cari kerjaan, cari duit kan masih banyak caranya gitu loh Mambel. Maksudnya itu nggak harus ini kan. Maksudnya itu kok sampai segitunya. Gini loh, sekarang Mambel gue tanya ya misal begini ya. Kita temenan nih Mambel ya. Kita temenan. Terus aku nyuruh Mambel begini. Mambel, bilang dong si Panda pemeras. Gitu. Karena aku merasa diperas nih, aku diperas nih. Tapi aku nggak mau ngomong pakai mulutku karena nggak terbukti. Jadi aku minta Mambel untuk ngomong. Kalau si Panda itu misalnya Panda itu pemeras misalnya gitu. Padahal kan aku kenal juga kan. Nah, iya. Terus akhirnya ngomong. Lah, terus habis gitu akhirnya yang kena laporan siapa?